Selamat sore Bu Guru. Selamat sore, Bapak. Sehat? Alhamdulillah. Kelihatannya sore-sore tapi masih cerah. Segar bugar. Ya, insya Allah. Walaupun sebenarnya pengen pulang. Sudah mendekati jam-jam rawan. Ya, loh, mohon maaf nih kalau ini Bu Guru. Ini yang Yes, berkaitan dengan jadwal supervisi akademik yang Yes, akan saya lakukan di kelas Bu Guru ini. Baik. Ya, tentang hal tersebut, kira-kira apa sih rencana nanti ketika saya supervisi akademik di kelas itu? Ya, karena mengingat ini pertemuan pertama juga, kayak gitu dari semenjak libur ini baru dilakukan ini kan belajar efektif gitu ya Pak. Rencananya saya akan mengikuti pembahasan materi layanan yang sebelumnya kebetulan di kelas 10 ini sudah membahas tentang kenakalan-kenakalan remaja, salah satunya menghindari penggunaan nafza kayak gitu. Jadi untuk pertemuan ini saya rencananya akan membahas tentang bahaya nafza ataupun narkoba bagi pelajar. Iya. Seperti itu. Itu materi yang kelihatannya cukup menarik. Seperti apa metodenya Bu Guru? Metodenya mungkin terlebih dahulu dari saya, seperti halnya metode ceramah seperti itu ya. Boleh. Saya akan menyampaikan sedikit gambaran dari materi bahaya nafza itu sendiri. Selanjutnya akan dikembalikan kepada peserta didik atau siswa itu sendiri yang mencari lebih dalam lagi mengenai bahaya dari penggunaan nafza. Bagus. Metode ceramah berarti Dan student ada student. Iya. Oke, baik. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti halnya layanan pada umumnya, karena ini bersifat klasikal, maka ya tadi yang saya sampaikan di awal, saya akan memberikan materinya terlebih dahulu. Selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk siswa mencari materi tersebut lebih dalam dan mempresentasikannya kembali kepada teman-temannya di kelas itu. Selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab itu dari siswa itu sendiri, entah itu bertanya kepada saya atau bertanya kepada temannya yang presentasi, lalu dijawab sama saya dan juga diberikan kesempatan untuk temannya yang lain. Iya. Berarti ada feedback Iya. serta informasi dua arah. Iya, baik. Oke, bagus. Insyaallah. Barangkali sebelum kita masuk kelas sudah terbayang nggak hambatan apa sih kira-kira nanti ketika di kelas ketika Bu Guru masuk? Iya, baik. Hambatannya mungkin ya seperti pada umumnya belajar di kelas, akan ada siswa yang tentunya mudah untuk menerima materi yang disampaikan, ada juga yang mungkin tidak cepat memahami materi yang disampaikan itu, entah itu gangguannya ke distract dari ngantuk, Betul. kurang konsentrasi dan yang lainnya seperti itu. Ya, ini sangat menarik nih. Ini segera masuk kelas ya Bu. Iya. Dari hambatan yang Bu Guru barusan sampaikan, kira-kira bagaimana tindak lanjutnya yang akan Bu Guru lakukan? Ya, baik. Kalau tindak lanjutnya atau menyikapi akan terjadinya hambatan-hambatan tersebut, khususnya untuk siswa yang kurang konsentrasi, boleh disapa siswa tersebut, apakah gimana ngantuk ataupun diberikan pertanyaan gitu. Apakah kamu memahami materi yang ibu sampaikan? Mungkin dari hal seperti itu dia akan terkejut dan lebih konsentrasi ya, Mengubah semangat. Iya. Jadi nanti takutnya si ibu nanya lagi, kemudian perhatiin gitu kan. Siap. Terakhir nih Bu Guru nih, karena ingin segera masuk kelas, ada nggak komitmen Bu Guru pada kegiatan yang akan kita lakukan? Komitmen semacam. Ya, komitmen semacam Bu Guru dengan siswa atau komitmen Bu Guru dengan waktu yang akan dilalui. Ya. Mungkin setelah materi ini disampaikan, tentunya saya akan bertanya kepada siswa apakah dari materi yang disampaikan dipahami dan juga
evaluasi mungkin. Ya, menjadi evaluasi dan juga karena ini mengingat tentang kenakalan remaja, sebisa mungkin saya pun harus mengawasi mungkin secara tidak langsung, jangan sampai siswa saya melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Dan dianya pun tentunya akan lebih mawas diri. Baik, terima kasih. Beberapa hal bisa saya catat dan mudah-mudahan bisa direalisasikan sebentar lagi kita di kelas. Ya. Mohon maaf waktunya saya ganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana kabarnya anak? Psikotropika kayak psikologi ya. Kalau orang Sunda terkadang susah tuh pelafalannya gimana. Nah, kalau ada semacam psikotropika yang seperti itu dibacanya jelas ya, psikotropika, psikologi. Itu suka padahal dari hal sepele seperti itu pelafalan, tapi kalau kedengar sama orang lain nanti takutnya bisa sih nggak bisa membaca dengan betul gitu ya, pengejaan seperti ini ya. Oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Minggu depan ini yang sudah ibu tulis di papan tulis, silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Dan seperti biasa kita akan presentasinya boleh 2 orang, teman-teman sebangku saja ya. Terkadang suka ada juga yang nanya, Bu, gimana presentasinya, lewat PowerPoint atau lewat buku tulis aja? Kalau yang mau buat di PowerPoint itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik ya. Nanti materinya bisa ibu simpan dan nantinya bisa ibu share kembali ke kelas yang lainnya. Kalau memang hanya, Bu, saya kerjainnya di buku tulis aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang terpenting kalian bisa mempelajari dan juga menyampaikan informasi itu ke teman-teman yang lainnya. Karena apa? Jauhi narkoba, dekati dekati keluarga apa dekati agama, dekati Allah, sama-sama aja ya. Ya baik, itu dia say no to drug, katakan tidak pada narkoba, harus jaga diri, harus mawas diri karena hal-hal seperti itu bukan terjadi kepada laki-laki saja, bisa jadi kepada perempuan juga. Kalau kitanya tidak pintar menjaga diri, kalau kitanya tidak pintar memilih teman ataupun tidak peka sama circle pergaulannya nih, kira-kira banyak mengandung nilai-nilai positifnya yang kamu ambil atau justru sebaliknya banyak hal-hal negatif yang kamu dapatkan dari pertemanan kamu. Itu ya, harus peka ke situ, harus pandai menjaga diri. Itu saja dari Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan tugas yang sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Video yang dibahas oleh orang lain ya. Video yang dibahas oleh orang lain mengenai dampak bahaya narkoba ataupun nafsa itu sendiri. Akan tetapi mungkin masih banyak dari kalian yang belum mengetahui apa sih bahaya dari nafsa itu, apa sih nafsa itu, kapan pertama kali nafsa ditemukan ya, lalu dampaknya jika terjadi bagi seorang pelajar, apa aja dampaknya, entah itu ke sekolah, entah itu ke dirinya sendiri ataupun di lingkungan ya, di lingkungan dia tinggal ataupun berdampak kepada keluarganya bagaimana gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan mencari tahu lebih dalam lagi dengan kalian mempresentasikan kembali materi dari bahaya penggunaan nafsa. Baik, Bu Guru, alhamdulillah barusan kita dari kelas beberapa hal yang bisa saya perhatikan tentang cara dan bagaimana Bu Guru menyampaikan materi itu cukup hebat, cukup bagus, dan Ibu memiliki profesi
profesionalisme sebagai guru bimbingan dan konseling. Amin. Tetapi, nah ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, dari barusan tentang Ibu menyampaikan di sana, cukup saya apresiasi. Tetapi paminten, bahasa Sunda ya, sama Bapak ya, campur ya, Bapak sedikit. Rencana ke depan setelah Ibu barusan menyampaikan materi tentang kenakalan remaja, yaitu penyalahgunaan nafsa, seperti apa rencana Ibu ke depan? Karena materi ini sudah disampaikan saya sebagai guru pada siswa, dan bukan suatu hal yang tidak mungkin kalau sekolah mengundang narasumber yang memang di bidangnya gitu. Seperti halnya mungkin akan ada penyuluhan untuk kedepannya, penyuluhan dari BNN kepada sekolah. Dari hal tersebut saya kira materi atau informasi yang akan diterima akan jauh lebih lengkap, akan jauh lebih mendalam kayak gitu, karena tentunya mereka memang di bidang yang mereka pakarnya gitu. Jadi apa saja yang perlu dihindari, apa saja yang perlu menjadi perhatian, entah itu dari siswa bahkan sekolah pun tentunya pasti akan mendukung gitu kalau hal tersebut disampaikan oleh pakarnya langsung. Jadi mungkin semoga saja ada penyuluhan seperti itu kan. Terakhir mungkin ada nggak temuan-temuan dari kenakalan dari hal itu? Insya Allah sejauh ini jangan sampai ada gitu ya Pak ya. Karena saya sebagai guru BK pun di sini tentunya berupaya untuk membimbing dan membina siswa, dan juga bukan hanya saya saja, Bapak sendiri dengan sama-sama seperti saya di BK, dan juga ada Bapak Ibu guru BK yang lainnya, selanjutnya ada Bapak Ibu guru yang lainnya, tentunya tidak akan membiarkan jika terjadi suatu kenakalan-kenakalan yang dilakukan siswa. Tapi sejauh ini insya Allah jangan sampai ada seperti itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya Mias Herman dari calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 10 Garut telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan supervisi akademik bersama guru bimbingan dan konseling, yaitu Ibu Mita Rosmaya Sarjana Pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kami buat, apa yang kami lakukan ini bermanfaat buat kami dan seluruh siswa yang ada di SMK Negeri 10. Terima kasih. Assalamualaikum